Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Tadi ya, biasakan hidup itu melihat dari sudut pandang yang tidak biasa dilihat oleh orang-orang biasa. Belajar itu. Melihat masalah, jangan dianggap sebagai masalah. Itulah cara Allah mentraining kita untuk menjadi orang kuat, menjadi lebih hati-hati, menjadi tahu siapa musuh, siapa lawan, siapa kawan sejati, siapa kawan yang diam-diam menjadi musuh di balik selimut. Bisa nggak melihat hidup itu begitu? Belajar dari sekarang. Duit hilang, alhamdulillah. Kenapa? Untung baru 200.000. Saya kan mau jadi miliarder, nanti saya harus lebih hati-hati megang duit gitu. Jadi hidup ini nggak ada yang perlu disesali, semuanya ada pelajaran besar sekali. Tadi tuh seperti yang kemarin saya bilang, saya capek tuh, usaha sana sini, gerak sana sini. Ya Allah, sampai gini-gini amat nyari duit. Lah emang kenapa? Emang begitu nyari duit. Akhirnya ingat hadis, man amsa kalan min amaliyadih, man bata kalan min amaliyadih, bata maghfuran lahu. Siapa yang sore hari, malam hari capek karena habis kerja, malam itu diampuni sama Allah. Ngeliatnya gitu, jangan ya Allah gini-gini amat. Nah, emang kenapa? Atau hadis inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffirha illa humum fil ma'isha atau kama qala alaihi salatu wasallam, sesungguhnya ada dosa yang tidak dapat diampuni kecuali karena kerisauan, karena kegelisahan kita tentang masa depan, kita nyari kehidupan. Jadi kalau ada pusing-pusing mikirin duit, itu gugurin dosa itu. Nabi kan luar biasa itu. Memandang begitu, sama itu. Ustadz kok bisnis, emang kenapa? Karena innatis ata'asyari rizki fit tijarah wa usyruha wa usyruha fi zira'ah ya kalau saya nggak salah. 9 dari 10 pintu rezeki itu bukan dagang. Bedain ya, bisnis bukan dagang. Usaha tuh usahanya jalan, orangnya jalan. Baru 1/10 itu ada di pertanian, 1/10 nanti ada di peternakan. Nah, karena itu kehidupannya nggak bisa ditinggalin orang. Nah kalau kita jadi petani juga, jadi pengusaha juga, wah kaya raya nanti kita. Jadi begitu. Bertani bukan sekedar ingin dapat untung, tapi pertanian itu adalah pekerjaan paling mulia. Kenapa? Dengannya orang bertahan hidup. Kemudian hadis Nabi SAW, at-tajir as-soduq al-amin yusharu ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada kama qala SAW, seorang pengusaha yang sangat jujur dan sangat terpercaya, maka dia dikumpulkan nanti di akhirat bersama para nabi, syuhada, sholihin, siddiqin. Ayo, amal apa yang bisa begitu? Kenapa? Karena kalau yang megang uang dan duit ini orang-orang soleh, waduh dunia ini rapi, beres, aman, sentosa, sejahtera semuanya. Nah ini orang agamanya takut megang duit. Paham ini? Padahal Nabi memotivasi. Yang penting dijaga nilainya, yang penting dijaga integritasnya, yang penting dijaga akuntabilitasnya. Agar kekuatan uang itu menjadi kekuatan mendorong orang kembali kepada Allah secara besar-besaran. Nah itu belajar melihat apa-apa itu dengan pandangan yang tidak biasa dilihat oleh orang biasa. Itulah ulama, itulah orang alim, itulah santri, itulah orang ngaji.
Jangan, kok Ustadz bisnis? Mundur lah, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullah ta'ala ila an qala ahamiyatu talabil ilmi wa wajhil hajah ilaih. Urgensi menuntut ilmu dan kepentingan terhadapnya. Kalaulah nuntut ilmu itu tidak wajib, maka manusia tidak akan punya peluang bebas dari dosa dan kesalahan. Coba. Lihat nih para ulama tuh. Ya kalau orang tuh nggak ngaji, ngapain nuntut ilmu? Diamalin kagak lah. Pelajari dulu, baru amal. Ente ngamalin apa kagak belajar? Yang pasti ngawur itu. Diingat ucapan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, al-jahil ma yufsiduhu aktsar mimma yuslih. Orang tuh kalau bodoh, orang tuh kalau nggak punya ilmu dalam satu bidang, maka yang dia rusak lebih banyak dari yang dia perbaiki. Kamu nggak ngerti dunia montir, kamu nggak ngerti dunia bengkel, kamu nyopotin motor orang, bongkar motor orang, bongkarnya bisa, masangnya lagi kagak bisa. Berarti yang dirusak lebih banyak daripada yang dibenahi. Diingat. Lihat tuh Gus Baha. Itu Gus Baha ngambil dari istilah ulama usul fikih. Kata beliau, orang kalau lagi ngerjain yang mubah jangan dilarang. Apa yang mubah itu? Nongkrong nyantai aja. Semilirnya apa? Semilirnya angin malam ini. Semilir aja. Kalau kata orang Jawa, yup-yupan ya, Bang. Nyantai dari bawah pohon. Menikmati. Jangan, hidup lalai aja gue biarin. Atau sumpama orang malam gak amalan langsung tidur, biarin aja. Kenapa? Kata Gus Baha dalam kitab-kitab usul fikih gitu. Karena tidak berdampak atau tidaklah efek dari buat buruk itu, dari berbuat yang mubah itu illa watarkul haram. Coba ya nanti saya cari itu Gus Baha enak banget bahasanya. Illa watarkul haram. Itu kalau orang pikirannya luas, kalau orang pikirannya positif. Illa watarkul haram. Itu masyhur tuh Gus Baha. Kayaknya mayal zamu min fi'lin mubah. Jadi gitu. Yang ngeliat orang tidur tuh jangan sebel gitu. Oh, gara-gara dia tidur dia nggak ikut main gaple sampai malam. Gara-gara dia tidur dia nggak ngeliat yang aneh-aneh malam hari. Gara-gara dia tidur gitu. Jadi selama benda itu mubah jangan dilarang. Orang main bola itu biarin aja. Karena yang haram itu ya haram gitu, yang mubah jangan diharam. Mana ya? Itu Gus Baha itu. Intinya begitulah. Tidaklah efek dari mengerjakan yang mubah itu kecuali adalah terjadinya meninggalkan yang haram. Gitu. Walaupun yang terbaik waktu itu digunakan untuk yang wajibat. Yang wajib itu untuk yang masnunat. Tapi juga nggak apa-apa yang mubahat. Paham ini? Dengan POV-nya, dengan point of view-nya, dengan titik pandangnya adalah bahwa sebab orang ngerjain yang mubah itu akhirnya dia tidak berkesempatan ngerjain yang haram. Orang tuh kalau kurang-kurang luas ya akhirnya semua orang salah. Paham ya? Jadi apa tuh tadi? Apa urgensinya nuntut ilmu? Bahwa tidak ada jalan keluar
lepas dari kesalahan dan dosa kecuali nuntut ilmu. Kenapa? Nah, dan sedangkan meninggalkan dosa itu satu kefarduan. Iya. Bagaimana kita tahu ini baik nggak baik? Idma idma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin. Itu Gus Baha tuh sering ulang-ulang itu. Karena tidak ada satu hal mubah pun yang dikerjakan kecuali dengannya perkara haram itu ditinggalkan. Maka kadang-kadang ulama tuh nyantai hidupnya. Maksiat. Enggak, apalagi zaman ini tuh sekarang. Jadi biarin, orang tuh ada santainya tuh ya biarin. Ya kalau orang nggak ngerti, wah hidup kita dihisap sih. Iya, motor aja ada istirahatnya kok. Motor aja ada istirahatnya gitu. Paham nggak? Masa kagak ada istirahatnya? Kullu rahatin tu'inuka ala ta'atillah fahiya iqtirab, fahiya qurbah. Setiap rehat, setiap nyantai, setiap kenyamanan yang justru deketin kita ke Allah, nolong kita ke Allah, itu juga ibadah. Tidur agar nanti tahajudnya enak, itu ibadah juga itu. Paham ini? Motor aja ada berhentinya, masa ente kagak ada berhentinya? Ntar turun mesin baru tahu diri. Bener nggak? Jadi ya saatan-saatan, kadang ada seriusnya, kadang ada bercandanya, kadang ada gitu. Ya enak lah kalau orang ngerti agama tuh enak. Ilma min mubahin ila yatahaqqaqu bihi tarku haramin. Itu POV seorang ulama, bahwa mubah itu juga istimewa. Kenapa? Karena dampaknya dia nggak jadi ngelakuin perkara haram. Dia tidak berkesempatan ngelakuin yang haram. Sama itu. Kalau orang nggak paham, ngapain tuh ngaji lama-lama? Ngapain? Dengan ngaji inilah orang bisa membedakan antara batil dan hak, antara as-shawab wal khata, benar salah, al-huda wad dhalal, antara petunjuk dan kesesatan. Semua tidak bisa dibedakan kecuali bil ilmi. Naam. Masya Allah, ajib ya para ulama. Kenapa kita harus baca kitab mereka tuh? Mereka punya kepahaman jauh melebihi kita. Nah, sekarang ilmu apa saja yang harus dijelaskan dan ilmu apa saja yang tidak wajib dan harus dijelaskan. Nah, jadi para ulama kalau mendapat ilmu-ilmu dari orang-orang terdahulu, ini secara khusus nih, tentang hadis Nabi, tentang riwayat-riwayat sahabat yang itu sangat bermanfaat untuk generasi selanjutnya, maka wajib disampaikan. Karena kalau berhenti di dia, maka ilmu itu akan punah. Nabi SAW bersabda, "Nadharallahu mura'an sami'a maqalatan fawa'aha kama sami'aha thumma addaha ila man lam yasma'ha farubba hamil fiqhin ghairu faqihin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah min." Intinya adalah bagaimana orang itu suruh nyampein hadis yang dia dengar agar tidak berhenti sama dia. Qala sallallahu tasma'un wa yusma' minkum wa yusma' mimma yasma'u minkum. Kalian dengar dari aku, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, nanti kalian didengar juga. Dan orang yang belajar sama kalian juga akan didengar oleh murid-muridnya. Itu makanya kita ini harus punya jiwa pengen ngegembleng orang sampai jadi punya jiwa tarbiyah kepada santri. Itu pesan Kiai Uzairon tuh. Saya ingat betul, Kang. Kamu tuh kalau mau punya santri, dari sekarang openono santriku, kata Kiai Uzairon. Kamu tuh lo yang udah kelas-kelas besar tuh lo dikasih 2 orang, 3 orang, 1 kelas, 2 kelas, jaga yang baik. Fokus. Didik sampai jadi. Peduli. Totalitas. Nanti kalau kamu santri yang ada itu kamu jaga, nanti orang juga akan mau ngaji sama kamu dan Allah ridho, santri-santri nabinya
santri-santri Rasulullah SAW itu dititip ke kamu. Nabi juga ridho. Kalau kita nih nggak punya jiwa tarbiyah gitu, ngajar sekedar ngajar, orang jadi nggak jadi masa bodoh, orang benar nggak peduli. Nah itu alamat kita nggak bakal dikasih santri. Kalau dikasih santri, nggak lama santrinya kabur. Kenapa? Gurunya nggak tanggung jawab. Dan saya sering bilang sama kamu, saya ini mondok juga nggak bener-bener amat. Tapi perasaan saya dari dulu, saya tuh kalau udah bab ngajar, oh tuh jangankan anak kelas saya itu, temen senampan saya ajarin semua. Kamu boleh tanya tuh Ustaz Adut, Ustaz Daus, semua tuh pernah saya ajarin nahu dulu saya ingat, ajarin tajwid. Dari dulu saya begitu. Maka harus punya jiwa itu. Ya, karena kalau kita berhenti mencetak generasi, ya udah itu habis itu. Ilmunya para ulama berhenti di kita. Ala falyuballigh asyahid al-ghaib, kata Nabi SAW, hendaklah yang hadir nyampein kepada yang enggak hadir. Tasma'una wa yusma' minkum wa yusma' mimma yasma'u minkum. Ini bagus nih hadis ini. Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma' mimma yasma'u minkum. Itu bahasa Nabi. Tadi saya bilang kan, orang tuh kalau mau naik namanya, mesti bicaranya tuh harus baik. Itu pentingnya public speaking. Tidak semua pembicara tuh hebat, tapi semua orang hebat harus berbicara. Ya. Itu yuk. Tidak semua pembicara itu adalah orang hebat, tapi setiap orang hebat pasti diminta untuk berbicara. Maka belajar public speaking. Nabi SAW adalah guru public speaker, lihat aja. Tasma'una wa yusma' minkum wa yusma' mimma yusma'u minkum. Wah, enak kan, ngedengernya aja enak. Nah, kita juga perlu ilmu public speaking. Insya Allah public speaking kita malam Senin insya Allah. Saya upayakan itu. Ini kalau saya nggak ada, pokoknya seminggu tuh harus ada public speaking. Dan nanti dimulai dari kelas 6, harus praktek kelas 6. Kalian sebelum lulus, itu sudah saya buat list kan kemarin itu untuk kalian dianggap lolos di kelas public speaking. Baru boleh lulus. Iqbal, ya nanti disempatkan. Nah, tuh ada waktu tuh. Ya biar nanti keluar tuh udah hebat kita public speakingnya. Ya, ilman wa tatbiqa, ya ilmunya ya prakteknya. Nah, jadi harus punya jiwa apa? Jiwa ngajar, jiwa mendidik orang, gembleng orang. Jangan sampai generasi itu berhenti di tangan kita. Kenapa? Karena kitanya nggak serius. Nah, kemudian ilmu nasikh minal athar. Ilmu hadis yang menasakh atau ilmu tentang hadis-hadis yang menasakh hadis-hadis sebelumnya. Dulu saya di Azan belajar al-i'tibar fin nasikh wal mansukh minal athar li Imam al-Hamadani. Belajar sama Syekhuna kalau nggak salah. Jadi ada hadis-hadis itu yang di awal-awal Islam dibenarkan, tapi di akhir-akhir dia menasakh hadis-hadis di awal. Contohnya adalah hadis tentang keharuman nikah mut'ah. Di awal-awal Islam dibolehkan nikah mut'ah. Lihat dulu, Jad. Baru kemudian nanti dihapus untuk selama-lamanya. Dulu awal-awal Islam itu makan dari apa yang dibakar, dari apa yang diproses oleh api itu membatalkan wudhu. Lalu kemudian itu dihapus. Nah itu ilmu atau hadis-hadis yang nasikh, yang menghapus redaksi-redaksi hadis di awal-awal Islam itu harus disampaikan. Kalau enggak, nanti kepahaman orang jadi rancu. Padahal itu adalah ilmu dulu. Yang ilmu kemudiannya datang, maka itu harus diceritakan. Nah, ya, kemudian ilmu yang tidak wajib disampaikan tadi, ilmu hadis yang dihapusnya. Kemudian ilmu-ilmu yang kalau disampaikan justru bermasalah gitu. Yang kalau disampaikan justru bermasalah. Bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan gejolak.
Ini seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Lau haddatsukum bikulli ma sami'tu la ramaitumuni bil hijarah. Lau haddatsukum bikulli ma sami'tu la rajautumuni la ramaitumuni bil hijarah." Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau semua ilmu yang pernah aku dengar dari Nabi SAW semuanya aku ceritain sama kamu, mungkin kamu akan melempariku dengan batu. Karena ada hal-hal memang yang enggak seharusnya disampaikan. Ada kan hal-hal itu rahasia, ada hal-hal itu kurang etis disampaikan di majelis umum. Ya, termasuk ini kan, kalau lagi ceramah online gini nggak bisa ngomong sembarangan. Maka kalau mau ngomong tertutup, ya udah, jangan direkam, tutup, selesai. Ngobrol sama orang internal. Kalau orang luar tahu, masalah. Makanya hari ini sering sekali, ya termasuk habaib, menjadi apa? Menjadi sasaran fitnah, menjadi sasaran caci maki. Termasuk kiai-kiai menjadi sasaran tembaknya masyarakat awam. Kenapa? Semua ucapannya direkam. Padahal ada yang untuk kalangan sendiri. Itu termasuk itu. Ada ucapan-ucapan kiai uzaran itu yang sangat sensitif. Nggak boleh disampaikan keluar. Karena itu ingin pendalaman kepahaman, menekankan prinsip pada santri-santri yang bukan buat apa? Bukan buat konsumsi publik. Di-share, wah kena. Paham ini? Nah, itu kurang lebih begitu. Ada ilmu-ilmu yang mungkin pernah saya sampaikan, dan itu khusus untuk kita. Nggak usah sampaikan ke orang tua. Ternyata gitu diajarin. Orang tua nggak tahu runutannya. Lau hadatsukum bikulli ma sami'tu la ramaitumuni bil hijarah. Adalah Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu juga pernah menyembunyikan ilmu menjelang wafat baru disampaikan. Apa? Hadis man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, murni, bersih dari hatinya, begitu udah cukup itu, dia udah bisa masuk surga. Kenapa? Karena kalau disampaikan di awal-awal Islam, nanti orang nggak mau beramal. Nah, inilah kita punya generasi itu semuanya adalah dai, semuanya adalah orang-orang yang bersemangat untuk menyampaikan ilmu kepada generasi selanjutnya. Ini harus berlanjut. Ini kata beliau, kalaulah tidak diwajibkan menyampaikan ilmu kepada generasi selanjutnya, maka kita nggak tahu ilmu dari kita, guru kita, sampai ke tabi'in, sahabat, sampai ke Rasulullah SAW. Tapi untungnya generasi kita tuh nggak pelit. Coba kalau kita tuh seperti apa, guru kungfu. Diingat kan di public speaking itu, Babe Jamil cerita bahwa hari ini dunia kungfu tuh semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Kenapa? Karena setiap guru kungfu menyembunyikan satu ilmu pamungkasnya, ilmu terbaiknya. Wah, kalau saya ajarin, gue lebih hebat dari saya. Satu guru begitu. Nanti si muridnya begitu lagi. Ini kalau saya ajarin terus, kalau 1000 guru yang nyembunyi, habis tuh ilmu. Nah, Islam tidak begitu. Ya, Islam itu bisa mencetak generasi lebih baik. Wah, itu adalah prestasi. Kalau bukan Islam tuh nggak boleh. Ada orang nomor 1 lagi tuh nggak boleh. Dia aja mau orang nomor 1. Nggak boleh. Ya, kalau kamu lihat tuh film-film Cina, film-film kerajaan tuh, kan begitu tuh. Ya, kamu lihat juga itu sejarah Yunani, itu semua pengen menang sendiri. Islam nggak begitu. Kemuliaan itu bukan jadi paling hebat sendiri, tapi bagaimana semuanya jadi hebat. Walaupun kadang-kadang boleh jadi nanti setelah orang-orang hebat, orang-orang itu jadi hebat, mungkin saja nama kita tidak disebut. Benar nggak? Kan jadi seperti itu. Jadilah seperti gula katanya. Jadilah seperti apa? Gula. Kalau udah saat dia memberikan manis nggak pernah disebut. Kopinya manis. Bukan gulanya manis. Tehnya manis banget. Ya. Kalau dia memberi manfaat nggak pernah disebut. Tapi kalau dia memberi madarat dia disebut. Kenapa lemes, Pak? Kena gula saya. Wow. Ini karena penyakit gula. Allah kasih tahu tuh. Allah kasih tahu. Udah nggak perlu dikenal, nggak perlu diingat. Ya. Tapi gula laku nggak di pasaran? Laku. Apa dibuang-buang dia? Enggak.
Ada mutung dia, ada pundung, nggak ada. Saya nggak pernah disebut, nggak usah ada aja. Sekali disebut karena diabetes, gitu. Karena penyakit gula, nggak ada, nggak. Jadi nyantai aja hidup itu. Sebut yang monggo, nggak disebut ya nggak apa-apa. Paham? Nah ini bukan teori, ini betul-betul praktek. Ya, kalau enggak, makanya orang itu tadi Anthony Robbins, namanya macam-macam. Tidak ada jalur untuk kamu tampil menjadi orang hebat kecuali rise your standard. Kecuali kamu meningkatkan kamu punya standar diri. Apa itu standar? Naikin standar, melakukan apa yang harusnya saya begitu, harusnya. Nah, harusnya itu jadilah begitu. Kalau semua yang terbaik itu udah kamu lakukan, namanya kamu telah meningkatkan standar diri. Kalau bahasanya Dr. Indrawan Nugroho apa? Rise above the crowd. Teruslah maju, teruslah bangkit, meninggalkan kerumunan orang. Orang hafiz Quran banyak, tinggalin. Hafiz plus alim, tidak sebanyak itu. Hafiz alim, ahli bahasa. Hafiz alim, jadi wali. Hafiz alim, ahli dakwah. Hafiz alim, ahli bisnis. Hafiz alim, terus sampai di titik itu nggak ada orang selain kamu. Rise above the crowd. Terus naik dan tinggalkan kerumunan orang itu. Paham ini? Ngapain sampai situ? Sampai situ ngapain tadi? Apa? Lupa. Itu tadi naikin standar diri. Ini yang ingin saya sampaikan. Kita tuh kalau punya standar tinggi, kita nggak akan tersinggung, tidak dianggap oleh orang-orang yang di level standar. Saya punya teman, itu hari itu 5 orang, dia dipilih untuk jadi apa? Untuk jadi tour leader. Sebuah travel yang sangat maju. Dari 5 orang itu, 4 dipilih kecuali dia. Ketika dia ini belum naikin standar tuh, dia kecewa. Ada apa dengan saya? Kenapa? Karena dia menerima bahwa ya emang levelnya bukan kerja fisik. Apalagi setelah dia kenal dunia bisnis, dia kenal ilmu kaya, dia kenal segala sesuatu mesin uang. Memang tidak selayaknya dia ada di situ. Sehingga nggak usah kecewa, nyantai aja. Sehingga orang ini nggak kecewa. Tapi kalau dia nggak ningkatin diri, pengennya kerja pakai fisik, dapat 3 juta sekali nemenin umroh sekali 5 juta, dia akan kecewa. Kenapa? Karena dia ada di level itu. Tapi kalau dia levelnya lebih tinggi, orang 10 hari dapatnya 3 juta, lipatnya 5 juta, dia sehari bisa dapat 100 juta, kan nggak diterima, malah untung. Sambil dia berharap suatu saat ketika sudah besar, bukan lagi jadi tour leader, tapi jadi apa? Jadi satu figur yang sekali dia muncul, ribuan orang ikut umroh. Nah, jadi kita tuh harus punya mental besar, ya, harus punya pikiran yang besar. Jangan mudah apa-apa tuh kecewa. Itu namanya kita ini orang rendahan. Misalnya Abu Syauq itu apa aja ya, tenang aja. Diajak nggak diajak ya biarin aja. Belajar orang tuh naikin terus kualitas dan standar diri. Jadi kalau nggak diajak, dia biasa aja. Diajak ayo, nggak diajak jangan hayo. Nggak diajak, ya udah nggak usah, ngapain. Sambil terus dalam hati. Just wait the time, you will know. Kamu akan tahu. Begitu prinsip orangnya. Nggak usah ingin terus dinilai sama orang, dihargai orang. Terusin aja. Membangun kualitas sampai orang tahu seberapa nilai dan harga yang perlu mereka bayar untuk punya kamu. Hadza wallahu ta'ala alam. Wa ilmuhu atam wa la ilma lana.
illa ma 'allam wa sallallahu ala nabiyil